Menilai penanganan kasus ex-Jampisus Febri Adriansyah salah, mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto. Mahfud meminta Prabowo turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK. Bapak Presiden yang terhormat, kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampisus Febri Adriansyah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah. Karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampisus ini ditangani oleh kejaksaan, akan ada konflik of interest. Karena Febri Adriansyah akan diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri di institusinya sendiri, padahal statusnya masih jaksa. Bapak Presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini, menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam. Pembusukan. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut KPK bisa mengambil alih kasus ex-Jampisus Febri Adriansyah jika Kejagung menemui hambatan, termasuk hambatan intervensi pihak ketiga. KPK buka suara terkait saran sejumlah pihak agar Komisi Anti Rasuah itu mengambil alih kasus yang menjerat ex-Jampisus Febri Adriansyah. Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, sebagai lembaga penegak hukum, KPK tentu saja memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi yang menjerat Febri. Namun menurut Johanis, KPK baru bisa bergerak jika Kejagung menemui hambatan, termasuk jika hambatan itu karena intervensi dari pihak ketiga. Caranya ketika dia dalam melakukan penyidikan ada hambatan, nah kemudian dia menyampaikan ke kami. Kan ketika mereka menyidik, mereka kan mempunyai kewajiban menyampaikan SPDP kan kepada KPK. Nah KPK di sini kemudian memantau, memonitor, kan monitoring dan supervisi kan, apa permasalahan yang dihadapi. Oh ini Pak, mungkin disebabkan karena adanya intervensi pihak ketiga. Siapa dia? Setelah pengalihan kasus Febri Adriansyah diserahkan kepolisian kepada Kejagung. Sementara itu pemirsa, Hotman Paris mengaku jika ex-Jampisus Febri Adriansyah tidak mau jika dirinya mengundurkan diri sebagai pengacara. Menurut Hotman, Febri menyebut jika dirinya adalah pengacara, tak ada tandingannya. Sementara menurut Boyamin Saiman, Hotman bukan mengundurkan diri, melainkan dipecat. Sepertilah kondisi terakhir Hotman Paris Hutapea, duduk di kursi roda sambil membawa tongkat. Padahal sepekan lalu, Hotman tampak segar bugar. Ia bahkan kuat mendampingi ex-Jampisus Febri Adriansyah dari pemeriksaan hingga 11 jam.
Hotman bahkan masih tampak bersemangat menjawab pertanyaan media. Betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah. Titik ya? Ya udah deh, jawaban sendiri. Namun 6 hari kemudian sambil duduk di kursi roda, Hotman mengumumkan mengundurkan diri sebagai pengacara Febri Adriansyah dengan alasan sakit. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, Hotman langsung ke Singapura untuk jalani pengobatan. Hotman mengaku keputusannya mundur sempat dihalang-halangi Febri Adriansyah. Kepada Hotman, ex-Jampitsus itu menyebut jika Hotman adalah figur pengacara yang tidak ada tandingannya. Berulang-ulang dengan nada sedih, tidak ada figur yang sama dengan Hotman, dia bilang. Tidak ada figur yang sama kelasnya dengan Hotman. Karena dia katanya sudah puluhan tahun mengamati dan saya dianggap sebagai pemecah ombak di persidangan. Pandangan berbeda disampaikan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Menurut Boyamin, karena kontroversi yang ditimbulkannya, ia menduga Hotman bukan mengundurkan diri, melainkan dipecat Febri Adriansyah. Saya yakin mundurnya Hotman itu karena diminta oleh kliennya sendiri. Karena apa? Ya karena atas pembelaan yang blunder-blunder itu merugikan klien. Kalau diteruskan malah semakin antipati, sudah kliennya bisa jadi dianggap public enemy gitu, diserang netizen, lawyernya yang harusnya membela mendinginkan suasana malah justru jadi blunder juga jadi public enemy. Jadi kalau diteruskan ya malah yang paling rugi kliennya gitu. Kini Febri Adriansyah tengah jalani pemeriksaan atas statusnya sebagai tersangka untuk 3 kasus besar sekaligus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan peserta aksi menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Mereka mendesak agar dugaan yang dikaitkan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah diproses sesuai hukum. Buka satu kasus, kawan-kawan, yang tadi sudah saya sebutkan ke kawan-kawan, bahwa saya terungkap dan seorang Febri Adriansyah ini, kawan-kawan. Gerakan aksi koalisi masyarakat sipil dan Front Perlawanan Rakyat memadati kawasan depan Gedung Kejaksaan Agung. Massa membawa spanduk dan poster tuntutan serta melakukan atraksi teatrikal dan pelemparan tikus sebagai aksi simbolik. Dalam orasinya, massa mendesak agar dugaan kasus yang mereka soroti ditangani secara transparan dan independen. Mereka juga menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut dan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak mendapatkan atensi. Mengharap agar Kejaksaan Agung dapat menegakkan hukum secara adil, transparan dan tanpa pandang bulu. Dan kita akan ketahui bersama bahwasanya tersangka merupakan Jampitsus kemarin. Nah, semoga jabatan yang kemarin tidak mempengaruhi tindakan. Sebelum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditahan, 4 hari berturut-turut massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung. Selain menuntut Febri ditangkap, massa dan mahasiswa mendesak Kejagung kembali menggeledah rumah Febri guna mencari barang bukti baru kasus tindak pidana pencucian uang. Aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung ini merupakan yang keempat kalinya pasca Polri melimpahkan kasus Febri Adriansyah ke Kejagung. Kawan-kawan menyampaikan alasan mengapa Febri Adriansyah tidak. Ya pemirsa, lalu bagaimanakah situasi terkini di Gedung Kejaksaan Agung pada pagi ini pemirsa? Sudah ada jurnalis iNews Naura Syafika langsung dari lokasi. Halo, selamat pagi Naura. Apakah dari pantauan Anda ada sejumlah para pengunjuk rasa yang masih bertahan di sana?
Ya, baik, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Di pagi hari ini untuk situasi di Kejaksaan Agung setelah kemarin pada Jumat malam untuk penetapan tersangka ataupun juga dari ex Jampitsus yaitu Febri Adriansyah ini sudah resmi ditahan Jumat malam. Dan untuk situasinya pagi hari ini terlihat tidak adanya penjagaan yang ketat, kemudian juga tidak terlihat adanya pendemo karena memang kalau misalnya kita melihat di beberapa hari kemarin pendemo ini sempat ada yang membangun tenda tepat di depan Kejaksaan Agung atau di tempat kami melaporkan. Namun di hari ini, di pagi hari sudah tidak terlihat. Dan kemudian juga kalau misalnya kita melihat kemarin lagi pada penahanan yang dilakukan dari ex Jampitsus, ini memang untuk penahanan dilakukan setelah kurang lebih 10 jam dilakukan pemeriksaan dari ex Jampitsus Febri Adriansyah, kemudian ditahan di rutan KPK yang berada di Jakarta Timur. Namun memang tentu ini menjadi pertanyaan kenapa untuk penahanan ini harus dilakukan ataupun di lokasi di rutan KPK, karena memang kalau dari Kejaksaan Agung sendiri ini menjelaskan bahwasannya untuk penahanan di rutan KPK ini memang untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan, karena mengingat memang Febri Adriansyah ini salah satu pejabat tinggi di Kejaksaan Agung, kemudian juga ia menangani beberapa kasus korupsi besar di Kejaksaan Agung. Kemudian juga memang kalau kita melihat kembali juga untuk kasus ini tidak hanya dari Febri Adriansyah saja yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, masih ada tersangka lainnya dari pihak swasta, namun berbeda dengan tersangka lainnya, di mana kalau tersangka lainnya ini ditahan kemudian juga sudah menggunakan rompi, namun kalau Febri Adriansyah kemarin tidak menggunakan rompi, sehingga menjadi pertanyaan juga kenapa tidak dikenakan rompi seperti tersangka yang lainnya. Dan lagi dari Kejaksaan Agung ini menjelaskan bahwasannya kenapa tidak dipakaikan rompi ini dikarenakan memang untuk pemindahannya ini dilakukan secara terburu-buru sehingga memang tidak dikenakan untuk rompi. Kemudian juga kita masih menunggu juga untuk lanjutan kasus dari ini, karena memang kalau misalnya kita lihat untuk pemeriksaan dari Febri Adriansyah ini tidak dilakukan tidak hanya di satu hari saja, namun juga sempat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 17 Juli. Kemudian juga Febri ini dicecar untuk 18 pertanyaan. Sementara itu, Pram, kembali ke studio. Baik, melaporkan langsung dari Gedung Kejagung Jakarta, Nur Syafika, terima kasih. Selamat bertugas kembali.